Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku semua? Insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat ya nak ya. Selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, masih di tema 4 ya, subtema ketiga. Sekarang masuk ke pembelajaran ketiga. Ya, buka bukunya halaman 105. Membaca nyaring berarti membacanya itu dengan keras, dengan lantang ya. Dengarkan dan baca sama-sama dengan nyaring ya. Berkumpul bersama keluarga. Hari ini semua keluarga besar Salman berkumpul di rumah kakek dan nenek. Ada Paman Irfan dan Bibi Mutia. Ada juga Atar dan Mafaza. Mereka berkumpul dengan gembira. Lihatlah keluarga besar Salman memiliki ciri fisik yang berbeda. Mereka memiliki tinggi badan berbeda satu dengan yang lain. Tuh lihat ya. Kalau kita lihat dari gambarnya, ya ini adalah keluarga Salman yang memiliki tinggi badan yang berbeda-beda ya. Oke, lanjut ke halaman 106. Meskipun memiliki tinggi badan yang berbeda, mereka tetap saling menyayangi, saling hidup rukun. Bagaimana denganmu? Apakah keluarga besarmu memiliki tinggi badan yang berbeda? Nah, biasanya dalam satu keluarga besar itu, ya nak ya, mempunyai tinggi badan yang berbeda ya. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang badannya lebih besar, ada badan yang lebih kecil ya. Tapi harus saling menyayangi dan hidup rukun ya. Sekarang mengenal nama panggilan asal daerah. Nah, Salman memanggil paman dan bibi sesuai dengan asal daerahnya. Setiap daerah memiliki nama panggilan yang berbeda untuk memanggil paman dan bibi. Di Jawa Barat, paman dipanggil mamang atau uwak, sedangkan bibi dipanggil bibi. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, paman dipanggil Pak Le atau Pak D, sedangkan bibi dipanggil Bule atau Bude ya. Di Sumatera Utara, paman dipanggil Tulang, sedangkan bibi dipanggil Inang Baju ya. Kalau di Jakarta ya Betawi, nah biasanya paman dipanggil ya Encang ya. Kemudian kalau bibi iya encing ya, encang encing ya. Oke, sekarang ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke halaman 107. Nah, membandingkan tinggi badan. Amati gambar berikut. Siapa yang lebih tinggi? Tuh, lihat siapa ya. Salman lebih tinggi daripada Atar tuh. Salman lebih tinggi daripada si Atar. Berdirilah sejajar dengan temanmu, bagaimana tinggimu dengan tinggi temanmu. Nah, ini bisa kamu praktekkan dengan kakak atau adik kamu ya, siapa yang lebih tinggi. Itu cara untuk membandingkan tinggi badan ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini nak? Tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke halaman 109, membandingkan ukuran. Perhatikan gambar berikut, lingkari gambar yang lebih besar tuh. Mana yang lebih besar nih? Ya, ini ya, yang lebih besar mana? Nih tuh lebih besar. Nah, ini mana yang lebih besar? Ini ya. Nah, ini kan yang lebih besar. Sekarang bandingkan gambar berikut, lingkari kalimat dengan kata nih panjang atau pendek. Bukan lingkari, lengkapi ya. Nah, ekor kuda lebih apa dibandingkan dengan ekor gajah tuh? Lebih apa? Got, lebih panjang. Tulis lebih panjang. Ini lebihnya udah ditulis di sini, panjang ya. Bus lebih panjang atau pendek dari kereta? Pinter, pendek. Tulis pendek ya. Pita merah lebih apa daripada pita biru? Lebih, coba bandingin. Iya, pinter, lebih pendek juga. Oke, sudah semua? Baik, kalau sudah semua, kita lanjutkan ke halaman. Nggak usah. Oh ya, langsung ke pembelajaran 4.
Nah, menjenguk kerabat yang sakit tuh ya. Kakek mengajak Atar menjenguk Pak Agam, kerabatnya yang sakit. Pak Agam tinggal bersama istrinya yang bernama Ibu Salma. Rumah Pak Agam sederhana sekali, akan tetapi rumahnya terlihat asri. Kakek mengetuk pintu rumah Pak Agam. Kakek juga mengucapkan salam. Terdengar suara balasan salam dari dalam. Bu Salma menyambut dengan hangat. Kakek dan Pak Agam bersalaman. Kakek menyampaikan maksud kedatangannya untuk menjenguk. Pak Agam senang sekali. Menjenguk orang sakit juga termasuk silaturahim ya. Dengan menjenguk orang sakit, kita dapat memberikan semangat kepadanya untuk sembuh. Kita dapat mendoakan orang yang sakit agar segera diberi kesehatan oleh Allah ya. Tahukah kamu doa ketika menjenguk orang sakit? Ya, sekarang ikuti Bu Tia ya. Ya Allah Tuhan seluruh manusia, hilangkanlah segala penyakit. Engkau adalah zat yang memberi kesembuhan. Tidak ada yang dapat menyembuhkan kecuali Engkau, dengan kesembuhan yang tanpa rasa sakit sama sekali. Nah, itu adalah doa untuk orang yang sakit ya. Setelah mendoakan Pak Agam, kakek dan Atar berpamitan untuk pulang. Pak Agam dan Bu Salma mengucapkan terima kasih karena kakek dan Atar sudah berkunjung. Setelah menjenguk Pak Agam, kakek dan Atar pergi menuju kebun. Kakek akan membuat pagar untuk melindungi kebun. Kakek mengukur panjang kebun. Mengukur panjang suatu benda dapat dilakukan dengan satuan ukur baku dan tidak baku. Nah, masih ingat tidak satuan baku dan tidak baku? Nah, kalau baku itu ya mengukurnya bisa menggunakan penggaris atau meteran ya. Kalau yang tidak baku kemarin apa aja? Iya, memakai jengkal, hasta, kemudian langkah kaki ya. Kenapa sih disebut tidak baku? Karena pengukuran setiap orang itu pasti berbeda ya, dengan menggunakan jengkal. Misalnya jengkal tangan Butia itu berbeda dengan jengkal milik kalian ya. Itu makanya disebutkan dinamakan satuan tidak baku. Oke, sekarang nih alat ukur panjang yang baku contohnya penggaris dan meteran tuh ya. Ini alat ukur yang baku tuh penggaris dan meteran. Alat ukur panjang yang tidak baku contohnya anggota tubuh ya, kemarin seperti jengkal, langkah kaki, hasta ya. Nah, depa. Kemudian nih ada lagi memakai batu bata, jarum, korek api, dan paku ya. Kakek mengukur panjang kebun menggunakan batu bata. Kemudian kakek memotong kayu yang akan dijadikan pagar sesuai dengan jumlah batu bata. Atar membantu kakek membuat pagar. Nah, ini tuh jadi kakeknya menghitung panjang dari pagarnya dengan batu bata. Ini dinamakan juga pengukuran tidak baku. Oke, ada pertanyaan sampai sini nanti kita praktekin ya pengukuran tidak baku seperti apa. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan lihat nih halaman 113 ada adab bertamu 1, 2, 3, 4, 5. Coba kalian tuliskan ya adab bertamu apa saja yang sudah kalian pelajari di cerita-cerita sebelumnya ya. Ini tugasnya ya, tulis 1, 2, 3, 4 adab bertamu ada apa aja sih gitu ya. Sekarang kita lanjutkan ya nak ya. Nah, ke halaman 114 ini adalah contoh pengukuran tidak baku. Nah, ini panjang daun tuh 4 peniti. Kenapa? Itu penitinya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti panjang daun adalah sama dengan 4 buah peniti. Seperti itu ya. Panjang ranting pohon, titik-titik buah paku. Nah, coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, panjang ranting pohon sama dengan 10 buah paku. Oke, kemudian panjang daunnya hitung sama dengan berapa jarum pentul? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 jarum pentul.
Sekarang panjang gergaji nih, panjang gergaji berapa paku? Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 paku. Oke, nah itu contoh pengukuran menggunakan benda ya, contoh pengukuran tidak baku ya. Oke, ada pertanyaan tidak? Baik, sekarang Bu Tia contohkan ya, kita praktekkan langsung nih. Yuk, Bu Tia punya ini nih nak. Tuh, apa nih? Nah, korek kuping. Nah ya, Bu Tia mau mengukur buku ini ya menggunakan korek kuping. Berapa panjangnya sih? Yuk, nih 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4 ya. Berarti panjang buku ini sama dengan 1, 2, 3, 4 ya. Satu buku sama dengan 4 buah korek kuping. Paham sampai sini nak? Untuk pengukuran tidak baku? Oke, supaya lebih paham ya. Coba buka bukunya lagi. Tadi di halaman berapa? Nah, 115. Nah, nih ya. Tulis hasil pengukuranmu pada kolom berikut nih. Tadi kan Bu Tia apa? Buku ya. Buku. Alat ukur tidak bakunya korek kuping gitu. Nah, hasil pengukuran satu buku sama dengan 4 korek kuping gitu ya. Nah, jadi nanti kalian ukur 1, 2, 3, 4, bendanya terserah mau apa aja, mau buku, mau tempat pensil, mau meja belajar ya. Kemudian alat ukurnya juga terserah mau pakai ini seperti Bu Tia misalkan korek kuping, aku punya batang korek api boleh pakai jengkal boleh, bendanya apa saja ya. Kemudian ukur, nah hasil pengukurannya tulis. Ini kalian videokan ya, jadi nanti minta tolong ke mama seperti tadi Bu Tia, nih bukunya, kemudian kamu taruh bendanya. Nah itu videokan oleh bunda kamu atau ayah kamu, kemudian tulis hasilnya seperti itu. Paham nak? Nanti kalau kurang paham bisa tanya langsung ke Bu Guru ya, lewat WA atau telepon ya nak ya. Oke, 4 benda saja ya. Jadi Bu Tia bisa lihat kamu sudah paham belum melalui video tersebut. Oke. Baik, sekarang kita lanjutkan lagi ya mencari adab bertamu. Nah, yuk kita kerjakan sama-sama. Nah, ini kalau yang sesuai dikasih tanda senyum ya. Ini sesuai tidak ada bertamu? Iya, pinter. Nah, ini menurut kalian? Wah, lihat tuh kakinya di atas meja. Nah, ini tidak bagus ya, berarti jangan. Nah, ini tuh lihat makannya sambil berbicara. Boleh tidak? Tidak, berarti jangan dikasih tanda senyum. Kalau ini salim atau pamit. Nah, ini kasih tanda senyum. Oke. Sekarang kita praktekkan lagi nih supaya lebih paham ya. Panjang meja sama dengan titik-titik buah sumpit. Hitung ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tulis ini 6. Oke. Panjang pensil sama dengan titik-titik buah peniti. Hitung 1, 2, 3, 4, 5. Tulis ini 5 ya. Kemudian nih, panjang televisi sama dengan titik-titik stick es krim. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 stick ice cream. Nah, panjang buku maaf, sama dengan titik-titik penjepit kertas. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, paham nak? Sampai sini ada pertanyaan? Baik, kalau tidak pertanyaan kita lihat ke halaman 117 ya.
Berkunjung ke rumah kerabat sangat menyenangkan. Kita dapat berkumpul dengan kerabat kita, jadi mengenal kerabat lebih dekat. Ayo kita berkunjung ke rumah kerabat. Hati senang, hubungan semakin erat. Islam mengajarkan kepada kita tentang adab berkunjung ke rumah kerabat. Apakah kalian tahu adab dalam bertamu? Nah, ayo kita lihat adab apa saja yang harus kita lakukan ketika bertamu. Wah, ini ternyata ada di sini nih, adab bertamu. Nah, di halaman 118. Nah, kalian bisa tuliskan tadi halaman 118. Nah, ditulis ke sini adab bertamu. Oke. Jadi tugasnya ini ya, halaman 113 dan mengirimkan video pengukuran ya, pengukuran benda melalui satuan tidak buku di halaman 115. Oke. Ada pertanyaan sampai sini sebelum Mutia akhiri? Baik, kalau misalkan nanti ada yang belum paham bisa tanya langsung ke Bu Guru ya nak ya. Oke, Mutia rasa cukup untuk hari ini. Yuk sama-sama. Terima kasih untuk perhatiannya ya. Sama-sama kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.